dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya dikomplain oleh Tuhan. Kalau bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, ini Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Warat gudikan mambu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, ning luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam serere nih. Tapi ketika adanya bojone usul, ya Ayub kok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawab Nabi Ayub, aku lara pirang tahun, 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin mbek pangeran. Laraku mbek sehatku diake apa? Jadi dungane ngenteni nek 80 Allah. Aku lala dadi kiai sini gen ora lara tapi yang eling Nabi Ayub meriang. Bengkel lu ra iso. Wong lara lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun plepak. Jadi Nabi Ayub seramat. Artinya sampai kalau tidak niru Ayub, lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri, nggak jadi nopo. Parah, ini parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud sudah jadi raja karena berhasil mata ini sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra nopo mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak nu nak saat ini dari Budi Yaman. Yaman nu sing saat ini riyen kaum Ad, kaum apa? Ad. Riyen istilahnya Sabak, terus mundur Ad. Bagi kaum Ad dimusnahkan semua, terus orang Arab darani Hadramaut kota apa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib. Orang darani Hadramaut, terus darani apa ya? Kila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggiran Ka'bah, sisi Ka'bah, ada sing darani rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Kila tapi sebagian pendapatnya. Walhasil waktu itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan dasar tamliku humba utiyas mingkuli syai'in walaha arsun. Arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai napa? 7. Saking supaya aras singgasanane dekne udah tersentuh oleh musuh sampai 7 napa? Walhasil lho cerita ngoten dari Nabi Sulaiman. Tenan Bu ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek kowe gorok tak ora kan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya betul benar dikon kirim surat. Iki teroning sinten Bilqis. Ratune jenenge napa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni napa? Terus kena sebab kaya no surat, saat ditompo, semua tawalaan pangjur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ, tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis. Bilqis akhirnya, kalau saat ini konsultasi dengan para penggawa ini. Ini ulkiya ilayya kitabun karim. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyakin. Aftuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang. Kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa. Tapi yang jelas kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Walhasil terus kirim hadiah, wow, 1000 batangan botol emas, dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing Sasmita Gaibe niku, wong lanang dipacai wedok, wong wedok dipacai lanang. Jadi kalau cerita Sari Hidayah itu wong putri Cina. Sing
sing hamil darani meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk wahyu abadi. Engko ceritane padha Nabi Sulaiman gara-gara anak Nabi Bilqis untuk apa? Wahyu. Jadi mulai dhisik ku Nabi yo ya ditutwali sama bar menang ya terus napa? Wahyu. Riyen dereng enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Saat ini ulama di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar gak kok. Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, kamu dipanggil Raden Fasa. Siapa Raden Fasa? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali. Atasan saya hanya Allah. Saya ini wali. Jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Asing ngomong itu Raden Fasa. Gue sangka melek tapi ono bener. Nah, kalau itu termasuk setengah wali, tapi setengah wong syariat. Artinya nak bayar pajak, kalau bayar pajak. Tapi kalau sebagai wong sing para pangeran itu tetap mau ngerasa di atasan. Ini ku presiden, ini ku bupati. Atasan kalau tak anggap dia pangeran. Cuma pangeran di sunnah yang dunia ada bupati, ada presiden. Nah, kalau ngerasa di atasan repot. Kenapa? Walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa ngopo 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mergo informasi kan gitu. Dekne gawe nopo konblok 7 farsah nopo 9 farsah saking emas. Wis ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Lah kudane dibeno nguyah ning kono, dibeno ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Masuk loh, diangkut sedemikian apa? Terhormat. Mau mas kawin ero gede 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere lagi hias. Saya mas rongga ambek peralatan alat salat gegere lagi hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa isih ngisin uyah ning kono. Areng pasukane Bilqis langsung meriang. Lah ya Mas isih tak angkut piye ning kene digo uyah. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman luwih sombong, "Atumi dunani bimal. Sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum." Aku suga-suga wong. Mas-mas ku ning dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sing sikil. Wis buka emas tak nggo. Wong kowe nggo emas mesti temen. Kalau antum bisa diatikum napa? Dan iku ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bustami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iya kan ini. Nah, jadi kan gitu toh. Ketoke luwih pengalaman jenengan cara nganggo duit di bank kula. Mereka alasane jenengan ngekek duit kula ben sepundi jadi ben tambah kata. Nggih jenengan pek mawon kersane duit jenengan tambah kata boten sakek nopo. Kesuwen nak ditompo kula terus kula ndongakno tambah kata kesuwen nggih duit niki jenengan buta malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan, kula boten usaha kula boten nate kepengin tambah kata. Tapi ana hikmah dadi akhire wong sing ape sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kudu wis tenan. Bukan bertambah kata dibalekno. Kan kasusé jenengan wis butuh kepengin tambah napa? Tambah kata. Ya pertama alih ben boten kalong blas jenengan. Walhasil ini kula cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja, kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak kejawan darah Imam Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhur Rasulillah. Dan dianggap madhunya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhu Rasulullah, muji Rasulullah, yang terbaik itu naguman itu Syekh Namun
Busiri. Karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Okay? Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau Syiah, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Syiah. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri aw rasfan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu baik. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, waduh kere jong sepuntene, rombok meloro kejet-kejet, mak mati wae mak, raiso ngobat, kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya, paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fakir ayat kuda apa kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Mbok-mbok dhewe mak mati wae ngobatno ya aku sampean ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ketok munafike malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngintikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab berdosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin yang akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang, sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa dihitung. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafir dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim-dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal, manjan tak senang kiai. Nah kiai kami ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama daerah kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andai kan dia itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya?
Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqat nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskinnya. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek watu. Lha umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak diwatu nyembelih unta sitok ibar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoksnya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjil. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, cetongnya itu ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Menghadapi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham ya? Mulanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil bakar. Itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu tidak bervisi ilmiah. Jadi abis ini kita bilang kekuatan itu ora nganggo visi apa? Jadi gampangane koyo kula nek kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ana visi ilmiah kiai nggih teladan nak kelare mangan mergo umpama kula tukang sulap jam salabim terus sugih lha kan pendiru piye lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne mangken pasukan jin pasukan setan kurang mutiara wa minas sayatini mayahusuna lahu wa ya'maluna amalan setan dikongkon golek mutiara kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune Deddy Corbuzier. Mulane dinyak, ambek saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rukin yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah sitok. Tetep dekne jihad, senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin. Mergo Rukin yo nggawa bekal de. Artinya apa? Sing kere yo jihad, sing sugih yo napa? Nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Ruhin. Lah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akeh lah tak tiru. Kulo nu melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran ku gampang. Allah seneng wong mukmin. Allah waliul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi gamangane ngene lho pangeran mbek sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan tak tahu. Kepengenem yo ra utang sugih.
Mau mbok lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe ku nyamuk. Pribadi ora penting. Lara. Oke. Malah napa? Lara. Kalau balik iman lagi. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa ya. Rai iso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin, emas batangan dikirim. Mungkin kowe jaduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kula nu anak kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak nu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wong saiki cek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan mbah ijazah ben sugih. Lah si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawah panen, mbok apa, segala umumnya orang yang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mbok makhluk gaib mbok jin, mbok dua usah keresep. Iya jadi butuh duit niki lho. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah, wali ku ora kasil ya. Wali ini ijazah. Wah, wali ku ora kasil. Masa aku ora wali bener. Boleh wali awur-awuran. Karena ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulane pangeran Nabi Sulaiman Nabi Sanu ora dibaleni, bahaya kanggo umat. Sing kasih kan Nabi Sulaiman harus ikut tok, serasa dibaleni, paham no? Gak usah apa? Mulane berdangannya, walam yudanuhu fi ilmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali fi ilmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh sekali. Karena sisi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Kiai Jaduk yang sing salabing, mulia men golek yakek keris, ora dadi wong. Paham ya? Ora arah dadi wong. Kiai ini kon tobat dengan dani ini. Ya kadang payu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang kuwere tenan. Itu tidak ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tabi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tabi milata Ibrahim apa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku mau melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Kalau Nabi, nah sampai saya ketangkel, nak kira Nabi terkenal Gus, sugihnya kan. Lah itu hebatnya Burda. Warawadat dul jibal syummu min dhahabin an nafsihi fa'aroha ayyama syabami. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du alal isomi wa kaifatatu ila dunya daruratu man laula lam takrujid dunya minal adam. Walhasil ini cerita ketika Nabi kere pas perang Khandaq terus pas beberapa peristiwa niku Gunung Uhud matur, ya Rasulullah saya ini gunung di bawah titah Tuhan, kalau jenengan ngersakno saya jadi mas dari kaji Nabi. Padahal itu pasti ku kere wong kere kelaparan ana gunung matur dadi napa? Mas. Sampeyan ra usah nganti gunung dadi emas. Wah. Dirasa gelap.
Lalu diambil wong akeh gara-gara sesuk nu Rembang pilkada. Aku lho nek tak tiang lagi tidak untuk putih kalau aku akhirnya yuk. Saya ora tau niat menghindar pangeran sing ngatur. Aku dhisik pas pilihan riyen pas 5 April pas caleg napa? Pilek. Gendala pas ning Mekah lah iki pas pilihan Rembang lala kan yo jelas aku alami. Kenyalane jalan pangeran kono aku ya alami pokoke aku akhir akhir bulan marah putih. Ya aku alami. Berarti jenengan tak golput. Kowe nek eling pangeran nek takok ngono. Pangeran nek tidak aku golput. Nyebut pangeran kok susah. Wong mukmin kok nyebut pangeran apa? Susah. Sekali-kali ngene, Gus Bah ditakdir pangeran ora ro ngono. Sekali-kali muni pangeran to ben nyual teman-teman. Nak kabeh sing ngono kuwi kersane napa? Senane kok nyual wong alim. Langsung mriyang. Nggih Gus kabeh kersane bener ya kabeh kersane pangeran termasuk pangeran kersane kowe melok bingung apa ora. Ora kok dadi bupati kok melok bingung goblok. Ae dadi wong mukmin kok bingung kowe ora melok dadi kok melok. Nek Rembang dipimpin wong dolim piye Gus nek dipimpin wong saleh piye ya takdir pangeran gaya aku ora bingung gawe kowe. Nah ketoke bener aku kata. Kok ciri utama wali ku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berarti parkaku cara tarif wali. Aku kok ala enggak dandut. Gak wati su. Ora pati susah, ora pati ri. Ciri utama tarif wali kan la khaufun alaihim wa lahum. Nah, lo bingung terus iki ada. Wah, ayo kapan-kapan nak niru jenengan yo latihan. Emas gula Uhud itu matur Kanjeng Nabi beda emas. Kanjeng Nabi moh. Lah ini hebatnya sing aran Burda. Ketika Kanjeng Nabi menolak, padahal beliau secara lahir mendesak butuh harta untuk kekuatan perang, kekuatan jihad, kekuatan li'ilai kalimatillah. Jarene Burda nak ngelem Kanjeng Nabi, wa kaifatat uhilat dunya daruratuman laula gulam takhrujid dunya minal adam. Anane donya sak donya iki kabeh Kanjeng Nabi ra dhisik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Nur Muhammad diciptakan Allah itu 2000 tahun sebelum alam raya ini. Bagaimana orang yang diciptakan lebih dulu butuh hal yang kemudi. Mulane jarene Burdah, laula gulam takhrujid dunya minal adam donya ora gak ono. Anane donya mergo digawe kanggo Nabi Muhammad. Laula kama khalaqtum asla. Umpama ora kowe mat aku ora gawe donya. Bagaimana mungkin seseorang yang begini spesial, begitu kastanya tinggi, kemudian geletek terima seneng napa? Donya mau digawe faktor dekne. Mulane bener Nabi jawabane cek kowe dadi mas ya ora tetep ku dadi kowe ora sakaken makmur. Intine lah aku iku wong digawe krana aku malah marah ya aku. Lha kowe kate Kanjeng Nabi Sulaiman ora paham muni paham, Nabi Sulaiman gak paham. Jadi tidak ada ilmu Kanjeng Nabi tidak apa? Paham? Hubungan beda nggih ngoten. Kula niku mantep diseneng Kanjeng Nabi. Wes pol mantep. Ku sing iso nerangno kelebihane Kanjeng Nabi nek sakniki termasuk kula. Mergo ngenteni sampean kesuwen. Deboten niki tahadus bin Ahmad. Kula niku gak ada kanca modhe teng Mekalam cerita. Kusara kula jenengan jarang keturunan men keluyuran. Nek kula yakin jenengan seneng Kanjeng Nabi. Kula bisa cangkemmu. Padha-padha Nabi seneng aku di bangku ya. Kene Mekah suwelah padha-padha Nabi milih aku. Nabi ya. Aku sering ning dalan-dalan ning pasar-pasar. Mana ono ulama sing murah, ono takok ning dalan yo tak jawab. Aku sering ning dalan tak Gus. Beneran aku ketemu jenengan tangkel siswa anak ngene-ngene hukumnya tak jawab. Gak usah sowan, Kak. Padahal kowe wong sowan dumatur nuwun kudu sopan kudu apa repot. Itu pertama nggih syariat agama napa? Repot. Nang syariat mulane kok sampean-sampean baru usah sowan aku. Aduh, yo naruhan waduh repot. Ketemu nang kene bar napa? Senengane kok repot. Masa mu sowan hebat, sowan gak ku kiai, bahasa alus sowan. Bahasa alus napa? Sowan. Pase napa? Lah nek ora ganggu ya ono imbal balik ora pati ganggu. Lah tapi ana kompensasi dari rai. Masa repot. Lawaran dari ganggu, nek ono kompensasi dari gak Lah mane kula tengah-tengah ora usah sowan. Bar napa? Mun kula terus niku guyon mlebu ati karepmu sebagian bener. Guyone ulama tetep sebagian apa? Saya itu semakin syukur sama Allah sampai kula sujud syukur.
Memang Nabi Muhammad itu jauh di atas Nabi Sulaiman. Wes ora apa-apa, Nabi Sulaiman itu kok cateka, dibanding Nabi Muhammad itu tidak apa-apa. Begini, saya ini kan hafal Quran, semua yang hafal Quran tahu. Hubungannya Nabi Sulaiman mbek kelompok jin iku kon golek mutiara ning laut terus diperdayakan sedemikian rupa jadi karyawan kon bangun gedung. Walhasil dikaryakan secara kapitalistik. Sementara cerita Quran dengan Kanjeng Nabi Muhammad hubungannya mbek jin itu tetap dakwah, tetap nyai Kanjeng Nabi. Ora kepikiran memperbudak jin kon golek emas, golek minten. Semua Quran mulai ayat apa saja, wa idsorofna ilaika nafarum minal jin yastami'unal, itu betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Hubungan di alam gaib kados jin. Itu hubungannya Nabi yang ngandani. Jin kowe ya iman, piye wae kowe iku makhluk kudu nyembah sing gawe kowe. Sampai sebagian jin karena Nabi ajaannya rasional, sampai banyak yang iman. Sampai ya qaumana ajibu ya Allah wa aminu bihi Muhammad wong bener tenan ngajak kita. Nabi Sulaiman tak sempat dakwah, amen kon ngumpul umat repot. Malah ora kena dino, ora kena apa? Dan saya tahu itu tidak lewat kitab. Saya cukup memahami dari Quran. Bener nak Imam Burda oleh ngelam Nabi Muhammad sundul langit. Nak ngenyek sampai walam yudanu fil mendekati saja ndak. Ya mana cara klasemen lo? Wong Inter Milan musuh wong sing degradasi pokoknya MU musuh tim-tim sing apa? Calon apa? Degradasi. Wes sesuai ra lek. Nggih sampe dinya gitu. Wa waqifu naladai intakadimi. Nabi-nabi stok mentok, ilmune entek. Kalau nak diangen-angen panjen nggih. Coba Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syariatnya bahkan bisa dirasakan sampai sekarang. Termasuk syariat yang susah dipahami. Yaitu yang kaitannya moral. Kabeh nabi sing khusus-khusus ora wani nabrak moral. Misalnya tentang perempuan. Meskipun kita termasuk suami-suami takut apa? Tapi kita harus menghormati visi Rasulullah secara ilmi. Lho Nabi teh hadis sahih nate ngendikan ngeten. Wa kubbiba ilayya min dunyakum atibwan nisa. Urusan donya sing aku seneng mok loro, yaiku wong wedok mek wewangi. Secara hukum normatif itu janggal. Bahkan banyak pakar-pakar sekuler, orang-orang kampus yang janggal dengan hadis itu. Masa Nabi ngomongnya gitu? Kiai ngomong ngono kira-kira kapan? Tapi dari segi ilmiah, dari segi visi kelangsungan Islam itu luar biasa. Wong wedok dhewe nggawa rahim, nggawa napa? Kalau mau ngomong Mbak Mustafa singkat sing ngomong moral niki. Termasuk kategori ini ngomong moral. Saiki misalnya kayak di tonggo ayu. Dia pelisan, orangnya netral, artinya ya mungkin seneng santri, mungkin seneng wong nakal. Netral, artinya tidak soleh amat-amat, juga tidak jahat amat. Ketika misalnya disenengi ruhin, iso dibayangno. Sak gedhe-gedhe ruhin anake cek menakale ning musala pecah lampu musala. Tak nakal-nakale anake wong saleh paling rusuhe masjid. Iku cek nakal. Tapi tetep dinakali ning masjid pancen maro masjid. Paham ya? Tapi sak api-api anake wong nakal pas tertib yo gede-gede ning bar. Lho pas tertib ning bar. Yo ora rusak lampu tapi ning jero napa? Nah. Ketika ruhin ngawin caiku kesane kok wong santri kok kawin wong ora santri. Secara moral masalah. Nak wong nakal kawin iku sawangane pantes, mergo ora santri entuk ora. Tapi umpama nabi cek sugeng mesti ngandani rugen, rabi kowe ben turunane wong apik. Padahal secara visi ilmiah bayangkan nak cawe wedok iku entuk cah nakal. Kemudian aktivitasnya di situ, komunitasnya di situ. Maka kampung situ akan menjadi komunitas nakal dan menjadi aktivitas nakal. Sing luwanang teko orang gede gondrong gitaran ning teras. Engko dia anak cuwilis budik. Nanti yang resah juga masyarakat. Sebab itu Nabi menganggap penting mengurusi perempuan dengan arti punya visi ilmiah. Bahwa mengurusi ini dengan nanti ben anak turune jadi populasi yang makanya tanah salu fa inni mubahin bikumul umam. Kamu harus nikah kemudian punya anak turun yang lewat nikah dan itu aku akan bangga. Because saiki akeh anak turun tanpa jalur nikah. Paham nggih? Itu namanya visi ilmiah yang luar biasa. Meskipun secara moral kita janggal. Masa Nabi Kiai kok ngomong apa? Ben sing wong kampus-kampus ben paham kenapa Nabi ngendikan hadis itu. Paham nggih? Juga sekarang masalah poligami. Kita meskipun prakteknya mungkin takut poligami atau ora kuat ora ana sing gelem wis boleh dalam nafsir kemungkinan ada kok akeh. Ana sing ra kuat bae rugen, terus ana sing ra gelem kok Mustafa. Ana sing ra wani kok sapa. Itu kan konteksnya macam-macam lah. Paham ya? Tapi kan bisa dinalar.
Kalau orang soleh membawa 4 perempuan, artinya ada 4 perempuan yang nanti berketurunan soleh. Umpama anak nuwakal wah kecewa be bapak, wah nek kiai kecewa be bapak paling tetep mencalon kanca langgar, dolanan langgar meneng atur. Paham nggih? Umpama bodik mangkel be bapak istri waca donga ya Allah, bapak kula jiran wales wis eling ya Allah. Dongane je ya Allah nang ketawa ket berarti Pak. Tapi nek wong nakal ora kenal ya Allah, paham nggih? Iki ape to donga be apa? Ya Allah bapak kula Nur Adil sing disayang anak sing mbok niki. Jiran wales bapak kula ya Allah. Wis ya Allah. Iku nakale anak kiai ya Allah ya Allah. Piye lha kuwi cek tauhid paham ya? Lho umpama nek wong nakal serano ya Allah. Ketika bapaknya dipateni, kurang marem dimutilasi. Nah ini kalau cerita, makanya Nabi itu sering ngendikan iyakum marrahim, kamu takutlah rahim. Padahal sing dirahim itu wong we. Sampai ning Quran wonten suratun Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Karena rahim perempuan ini segala-galanya. Nanti yang punya benih itu perempuan, yang punya anak itu perempuan. Anak-anak kita tegirnya lewat perempuan. Kalau perempuan ini sudah rusak, kata Nabi, fasadatil balad. Negara pasti nopo? Rusak. Tapi kita yang tidak punya visi ilmiah, hanya punya visi moral, membicarakan ini dianggap tak. Mulane jare sapa kok Mustafa ora dosa? Ya dosa karena ngomong ini rawani. Lah aku masih rawani poligami cek wani ngomong. Lumayan artinya aja untuk. Loh saya biasa ngomong gini. Saya tuh habis Isya itu istiqomah ngajar tafsir kalau di rumah. Dan istri saya pasti ngaji. Saya ngomong ini ya biasa. Ya bojoku dalam wong Jawa Timur nganggep kiai poligami ya biasa. Jadi ora ada bejo. Nasib saya lebih baik. Jadi macam sawangane misalnya ditetir ora poligami, sawangane mergo cinta kan macam ora kok sampean. Jadi misalnya poligami ya ada kesepakatan iman. Nah butir lu kan rong iman. Wes aku iman poligami oleh mari kan bener kok terus. Oleh mesti. Kalau nak eling akidah gue eling kanca kula. Kalau nak akhir bulan kan ngaji. Karena saya kalau akhir bulan tak jadwal keluar ya. Kalau awal bulan sampai akhir bulan itu di rumah terus. Kemarin sore itu saya masih di Bojonegoro. Nah, kebetulan ada alumni saya yang ngaji di Bogor. Dia jadi imam di Bogor. Rebutan masjid mbek wong Salafi. Nah, jadi nak ngimami dituare kok guri. Nak wong ngimami ya ditarik kok. Khutbah ge rebutan. Sekarang sengketa di kepolisian. Perkara rebutan dadi napa? Kita kita. Nah, sing seru ya tadi kalau diceritane lek guyu ra ben. Kalau yang khutbah wong Salafi, khutbah gini. Untuk masuk neraka tidak perlu dosa judi, cukup pakai tahlil karena itu bid'ah dan masuk neraka. Jadi untuk masuk neraka itu tidak usah judi, cukup dengan apa? Karena itu bid'ah dan bid'ah pasti dinelak. Didorong sampai sing sagum niku. Nah dekne khotbahnya didorong. Lah saiki sengketane napa? Polisi. Nyata kok kula. Cara jenengan sebut dikit. Lah kowe udah iman. Adi iman yo nek mati. Kena ngerasa iku berjuang ya nek mati. Wong berjuang ibadah lah, ibadah baru dine mati. Lah nek iku mbak problem, salah ngono tantangan iki diadepi. Lah malah minggat iki ora lanang. Iku pamit bos itu waktu ya cacak. Wong kula niku ngalami urip-urip macam-macam. Men jelas kula niku ulama sing nganggo standar urip minimalis. Kula lunga dhewean biasa wis apa. Misalnya umatku kula bubar ya ora kaget. Jadi untuk masuk neraka itu tidak usah nganti judi, cukup pakai apa? Oh tenang, ora cerita itu tapi boleh kuguyu rabar. Tapi kalau gak seneng, ono kelompok sing ngomong ngoten biasa seneng. Kau tahlil lah keseringan biar repot, ngel-ngel kiai. Udah sampean diundang ngarang-ngarang, kok kula kesel tenan lho. Kula kadang dino tahlil ping 3. Lah nek sing mati tangga 3. Nak kula ra teko ora marem tenan. Kula nu bae kiai paling tertutup lah wis ditetir keramat. Pun aku jenengan 5 menit lah kok jenengan ra. Kok langsung kudu ra tetep apa-apa. Kiai dia sak urusane marem kok. Arep. Arep terus kalau yang ceritane Mbah Khalil Bangkalan cerita wali niki cerita. Ya ana kitabe tapi dari kiai ke kiai. Mbah Khalil kiai top. Ya Mbah Khalil Bangkalan yang terkenal. Wong mati ora ngundang Mbah Khalil ora marem.
Wah, suatu saat wong mati pirang-pirang ngutang dene kabeh. Akhirnya kan nak nganggo talqin marbuka manabuka kan kesuwen. Wah, akhirnya Mbak Khalil langgar nalkin. Ya demi aku kesusu dong mau kita takon nyelok bukan iki Khalil. Enggak. Ya demi aku kesusu dong mau agar takon malaikat muni balan iki Khalil rawani malaikat. Lah iku terus sing ditiru almarhum Ki Bisri, Abe Gus Mustofa napa? Sing seneng nyritakno Ki Bisri. Ki Bisri ki ngoten. Mulane wong awam-awam seneng Ki Bisri. Mergo nak kiai fikih fanatik kan diwarai detail marbuka sapa manabuka. Nah Ki Bisri ora. Kesuwen sampean jam mengke tangkleti ngetakoki malaikat rombongane Mbah Bisri, Pak. Tapi aku mau ora rombongane Gus Pak. Lah kula tak niki ngalami. Tangen-angen bener ki Khalil, nuruti tenan kesel tenan. Lho kadang wong mati itu 3 dari 3 daerah yang Lho wong santri mesti fanatik. Misale santri mondok tenggen kula, mbae mati nak mboten kula ora marah. Engko sing sitok padene mati nak mboten kula mboten marah. Pokoke sing berbau-bau. Ngomong tentang daerah kiai-kiai lah, nak keluar teko ya jenazah ra diperangkat tenan. Gua niat ra teko. Jebule dipangan Gus Badhe kata. Lah kiai sakit. Wong jare bojone nak boten jenenge boten diperangkat. Padahal iku 15 kilo jarae. Wah ya berangkat lah akhire. Kalau berangkat 2 menit ya diberangkat. Tapi kalau sedang menimbang nglakoni ilmu Mbah Khalil. Wong kula sanate mutasil mawon. Kok dinten, Mbah? Mbah Khalil Bangkal. Ini sanad pertama Pak. Mbah Khalil itu lebih generasi kemarin. Mbah Khalil Bangkalan muridnya Mbah Khalil Sidokiri. Ngaji riyen teng Budi Sidokiri. Mbah Khalil bin Abdul Latif. Termasuk masih turunane Sarif sinten? Kita itu. Putu-putune kanca kula ngajine teng sarang. Terus sing dihormati keluarga Mbah Khalil Bangkalan, keluarga Sidokiri. Dadi nggih nembe, Mbah Khalil itu muridnya Mbah Nawawi Banten, gada Mbah Khalil murid kadang murid Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Samsul Arifin, Mbah Karim itu bareng ngajinya di sinten? Mbah Khalil. Cuma Mbah Hasyim karena alimnya di atas rata-rata, ketika Mbah Khalil kabudut, terus orang-orang ini ngaji lagi ke Mbah Hasyim. Kados Mbah As'ad. Sami kados Mbah Arwani ngaji teng Mbah Munawir. Sebetulnya Mbah Arwani, Mbah Isa, Mbah Dullah Salam itu bareng ngaji. Cuma karena Mbah Arwani sampainya selesai, Mbah Munawir Bapak. Terus adik angkatannya nganggep Mbah Arwani gurunya. Sebenarnya guru konco, paham napa? Guru konco. Mulane Mbah Dullah niku saged pisanan kalian Mbah Arwani. Padahal Mbah Arwani gurune, mergo guru napa? Guru konco. Mboten kok guru kula mek rugen ora kacek ado niku. Ora ana anak blas niku. Ketemu dalan, Pak. Murid ketemu napa? Dan itu kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Lah Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yuda luhub ilmu, tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lalu coba sampean banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau yaitu sing diekspresikan lewat Al-Qur'an Al-Karim. Islam iso urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste yo agak Islam. Bahkan saingane Krisdayanti ku yo napa? Islam. Mboten sing wedok itu dinegahkan secara napa? Islam. Islam iso bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok dhewe Islam bertahan. Mergo konsep Quran. Umpama Islam iku anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, iki agamane napa? Entah. Iku hebatnya visi. Termasuk barokah barokah visi nikah, visi rahim. Wes ta, kowe gedeng poligami lah. Islam kececer ning ndi gara-gara wali songo rabi ning ndi. Ning Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal do titip Cempo. Putri Cempo do bojone wali akhire malah sing anak turune Sari Wijaya ning Cempo ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan koyo ceng, wakilan asape do Kanjeng Nabi. Ke sahabat itu ning Mekah ya rabi bareng semangsang ning Cina ngene apa? Mulane iku nak dikriminal aku ya cocok wis rawani wae kriminal dar.
Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kalau orang terus nyari atau poligami itu dong. Nah, sampean poligami orang nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener kanca kula. Nulung wong wedok sitok iku sunat, Gus. Loro ya luwih sunat. Ora ngarah loro, Gus. Entuk sitokne sitok ucul. Jadi gak sitok nulung wong loro, mergo sing sitok nopo? Mbah. Jadi lewat ngaji niki ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja golek mutiara golek inten. Ambek Nabi Muhammad kenal jin di dakwah itu luar biasa Nabi Muhammad. Mana kalau tambah seneng Nabi Muhammad, was pokoknya jos tenan Nabi ku. Kalau tambah bangga, ya sama tak warai darane bangga. Orang mau jumlah mau selawatnya rak barbar, gak tahu paham. Terus ngono ujung-ujungnya kabul kaca. Wah, jumlahnya nyelawatin Nabi ku kompensasional toh. Dul seneng Nabi ya, mau selawat arang-arang cepet jalukane pirang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hanan al-manan ya fatiha as-samawati wal ardi ya hayy ya qayyum. Annarita nahnu wa zurriyatuna man ahabbana wa tanamiduna rasulaka Muhammad dan rasulatu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim antal aziz. Allahumma sholli ala habibika Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa najika Musa safika Isa man asyaddu khairatan fika sidina Nuh wa sholli ala jami'i anbiya'ika wa rusulika sholawatuka alaihim asma'in ya Allah wa barik lana fi jami'atina fi ta'limina ta'ala barakatan minka wa minka fatam minka ya Allah lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu ya Allah hatta tardo ya Allah lakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu hatta tardo anna ya Allah lakal hamdu mis samawati wa bil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa fatiruhum wa tabbiru ma yaquluna al mu'anasata bika wal mahaddata bika hatta la nara fiyatil alam ya wa illa ridhoka wa illa maghfiratika wa hatta nakuna ya wa mu'anisina bika wa bi amrika wa fadlika tarabika wa nahnu ya wa fihinan amman siwaka wa amma siwaka ya rabbana ya haqqu ya ahadu ya samad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar